masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang budaya literasi. Literasi membangun bangsa yang berbudaya literasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus gemar membaca, karena membaca itu akan membuka wawasan kita yang lebih luas gitu ya. Allah Subhanahu wa taala pun dalam surat Al-Alaq begitu ya, memerintahkan pertama-tama kepada Nabi adalah Iqra, bacalah. Sedangkan menurut undang-undang atau pembudayaan kegemaran membaca menurut pasal 48, 49, 50, 51 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang isinya: 1. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Yang kedua, pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas. Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan masyarakat sama-sama harus menciptakan suasana membaca yang nyaman, baik untuk para pembacanya, karena budaya membaca ini memang sudah dicanangkan ya dari pemerintah, apalagi di Kota Sukabumi ini sudah sugema begitu ya. Kita akan melakukan program itu di setiap sekolah. Jadi sekolah kita pun akan menyediakan waktu di saat sebelum pembelajaran, itu nanti 10 atau 15 menit sebelum pembelajaran, di masing-masing kelas disediakan tempat penyimpanan buku-buku. Itu silakan nanti koleksinya bisa kalian pinjam ke perpustakaan, sebagian dibawa ke kelas, atau ada yang menyumbangkan dari rumahnya juga untuk disimpan di sekolah agar teman-temannya bisa membaca juga silahkan begitu. Jadi intinya sebelum mulai pembelajaran kalian akan diberikan waktu untuk membaca begitu ya. Begitupun dengan KBM online atau daring. Jadi sebelum kalian masuk atau sebelum guru menyampaikan tugas atau memberikan pengarahan pembelajaran pada hari tersebut begitu ya, kalian akan diberikan waktu untuk membaca 10-15 menit atau singkatnya paling sedikit 5 menit lah. Yang banyak ditemukan kasus di negara kita terutama faktor yang mendorong ketidakantusiasan para pelajar maupun masyarakat dalam membaca atau disebut juga tantangan literasi, itu yang pertama dalam anak memiliki akses yang terbatas terhadap sumber informasi terutama buku. Jadi memang keterbatasan inilah karena kita harus pergi ke perpustakaan misalnya ya, atau di sekolahnya mungkin buku-buku atau koleksi bukunya tidak lengkap begitu. Lalu yang kedua, ketersediaan sumber-sumber informasi terutama buku-buku yang berkualitas terbatas. Jadi bukunya masih itu-itu saja biasanya. Kalau di perpustakaan itu disediakan buku dari tahun sekian sampai tahun sekian, misalnya itu masih tahun 90-an. Nah, masuk tahun 2000 itu masih terbatas. Jadi anak masih membacanya buku yang itu-itu saja gitu, atau bahasa gaulnya mungkin jadul ya, yang begitulah. Yang ketiga, buku tidak digunakan dalam kegiatan interaktif yang menarik dan berkelanjutan. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang tuh terpakunya mungkin karena teknologi sudah maju begitu ya. Jadi lebih senang bermain handphone, lebih senang nonton TV dibanding membaca, apalagi dengan jarak yang jauh harus ke perpustakaan atau hanya sebatas di sekolah karena di rumahnya tidak disediakan buku dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, kurangnya figur teladan atau pembaca di rumah, sekolah, dan lingkungan. Terkadang yang membuat anak rajin membaca atau senang membaca itu adalah ada figur yang dia lihat gitu. Kalau misalnya di rumahnya tidak ada suasana membaca atau tidak ada yang mengarahkan untuk membaca, ya sudah tidak begitu ya. Karena biasa kalau anak itu melihat perilaku orang dewasa dulu. Kalau misalnya contohnya di rumah, kalau misalnya orang tuanya tidak suka membaca, mana mungkin anaknya juga suka begitu ya. Begitupun di sekolah, tapi insya Allah kalau di sekolah tidak ya. Di sekolah disediakan perpustakaan. Sekarang pun di sekolah sudah ada program harus diberikan ruang waktu untuk membaca terlebih dahulu. Biasanya di rumah sih yang sulit ya.
Kalau di lingkungan hanya terbatas, kita harus ke perpustakaan. Jadi anak sekarang itu kebanyakan ingin dunianya itu hanya handphone dan televisi begitu ya. Lalu yang kelima, minat membaca anak perlu dirawat. Maksudnya di sini yang harus terus dimotivasi mungkin ya. Kalau menanam tanaman dicontohkan, dirawat itu, kalau menanam tanaman kalau tidak dipupuk, tidak disiram, itu pasti mati begitu. Begitupun dengan minat membaca anak atau minat membaca kalian. Kalau kalian tidak ada motivasi, tidak ada pendorong begitu, apalagi diri kalian sendiri tidak memacu atau tidak menanamkan untuk membaca, itu susah begitu ya. Jadi harus ada kerja sama orang tua begitu kalau di rumah. Kalau di sekolah insya Allah ya sudah dijadwalkan oleh pihak sekolah. Lalu yang keenam, pendidikan literasi, kecakapan utama membentuk kemampuan berpikir tinggi. Jadi sebetulnya kalau kaliannya gemar membaca, bisa kalian lihat insya Allah sukses begitu ya, dan wawasan kalian banyak begitu. Berbeda dengan yang tidak suka membaca, wawasannya hanya di situ-situ saja. Bahkan kalau kita melihat acara televisi pun, kalau hanya melihat sinetron, kalau hanya melihat film-film saja dan tidak tahu berita terupdate sekarang, kita jadi tidak tahu apa-apa begitu ya. Contohnya seperti ada apa di hari ini, apakah hari ini akan turun hujan atau tidak, karena kita tidak melihat perakiran cuaca, tidak membawa payung misalnya. Kalau pergi pasti kita akan kehujanan gitu. Itu contoh kecilnya. Tapi kalau misalnya kita membaca atau melihat terlebih dahulu seperti perekonomian misalnya, kenapa bisa jadi seperti ini, kenapa BBM bisa naik begitu ya, jadi uang jajan saya dikurangi gitu kan ya, karena pengeluaran orang tua kita banyak begitu. Jadi kalian jangan hanya menuntut harus saya bekalnya harus gede, kalau ke sekolah itu harus gede begitu ya, padahal orang tua pun banyak bebannya begitu. Salah satunya kalian pun harus mengerti di situ. Kenapa uang jajan kalian kecil? Mungkin orang tua kalian berpenghasilannya tidak besar, atau mungkin ya seperti tadi yang Ustazah contohkan, contoh kecil untuk membeli bensin sekarang harganya naik gitu, sementara kalian tidak paham itu. Masalah gemar membaca. Di sini masalah gemar membaca kita pahami dulu satu persatu poinnya, yaitu yang pertama, masih sulitnya akses terhadap buku. Yang tadi Ustazah sampaikan ya, memang setiap keluarga itu tidak menyimpan atau tidak menyiapkan rak-rak buku di rumahnya, sehingga anak jadi kurang begitu antusias untuk membaca, hanya sebatas di sekolah saja. Bahkan untuk mengerjakan PR mungkin susah orang tua untuk mengarahkan, karena dari kecil tidak dibiasakan untuk membaca. Lalu yang berikutnya, buku yang ada belum mencerminkan kebutuhan siswa, atau buku di perpustakaan kebanyakan berisi buku-buku pelajaran. Tadi juga sudah Ustazah sampaikan ya, jadi buku-buku yang ada di perpustakaan itu masih koleksi buku-buku lama, sedangkan buku-buku yang terbaru itu masih terbatas karena mungkin harus kita beli sendiri. Ya namanya juga disediakan, jadi tidak bisa memilih begitu ya, macam-macam buku, terutama dari segi tahun. Kita tidak bisa membaca tahun yang terupdate. Mungkin sekarang tahun 2020 kita masih membaca buku tahun 2019, tahun 2009 atau tahun 2007 atau bahkan tahun 90-an begitu ya. Lalu berikutnya, perpustakaan sekolah belum dikelola secara optimal. Insya Allah ya di sekolah kita sudah, karena kita sudah dapat sumbangan perpustakaan dari pemerintah kota begitu ya, dan koleksi buku juga kita lengkapi. Jadi silahkan nanti kalau kita sudah KBM tatap muka, kalian bisa sering ke perpustakaan, apalagi jarak ruang kelas kalian itu dekat begitu, tinggal berapa langkah, karena perpustakaan kita ada di tengah-tengah antara kelas 7 dan kelas 9. Di aplikasi media itu sudah banyak, bisa kalian download atau bisa kalian lihat di channel YouTube begitu, atau di Edmodo juga bisa begitu ya. Nanti kita akan belajar sama-sama, terutama di TIK. Operator kita juga nanti akan membimbing kalian masuk ke beberapa situs untuk kalian bisa membaca lebih banyak koleksi-koleksi secara online begitu kan ya. Tidak harus
di perpustakaan saja untuk zaman sekarang ini ya. Alhamdulillah ya di zaman kalian. Kalau di zaman Ustazah dulu masih tahun 2000-an, itu yang bisa diandalkan hanya perpustakaan saja, perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah, atau di rumah kalau memang orang tua menyediakan. Kalau orang tua tidak menyediakan, ya sudah di sekolah saja begitu ya. Itu saja mungkin yang bisa Ustazah jelaskan. Kita lanjut nanti di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.